Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mata kuliah pengantar studi Islam dengan pembahasan Khulafaur Rasyidin. Ahlus Sunnah meyakini bahwa 4 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang terbaik umat ini sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah biografi singkat Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy, terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Khulafaur Rasyidin pertama. Beliau adalah seorang laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu pembesar Arab. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 51 sebelum Hijrah, bertepatan dengan 573 Masehi. Abu Bakar radhiyallahu anhu tumbuh sebagai seorang pemuka bangsa Arab dan berharta di kalangan mereka, mengerti nasab-nasab kabilah, berita-berita, dan politik-politiknya. Orang-orang Arab menjulukinya Alim Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengharamkan khamar untuk dirinya pada zaman jahiliyah, maka ia tidak meminumnya. Pada zaman kenabian, ia memiliki banyak perjuangan yang agung. Beliau ikut dalam peperangan, menanggung cobaan berat, dan mengorbankan hartanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat sebagai khalifah pada tahun 11 Hijriah pada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Pada masa khilafahnya, daerah-daerah di Syam dan mayoritas Irak berhasil ditaklukkan dengan dukungan penuh panglima-panglima kepercayaan seperti Khalid bin Walid, Amru bin Ash, Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-A'la bin Hadrami, Yazid bin Abu Sufyan, dan Al-Musanna bin Harisah radhiyallahu anhum. Sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lemah lembut dan kasih sayang kepada semua orang. Ahli pidato, ahli nasab, pahlawan pemberani. Beliau memegang khilafah selama 2 tahun lebih 3,5 bulan. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia di Madinah pada tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu adalah khalifah kedua dan orang pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu anhu masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah dan ikut dalam banyak peperangan. Beliau merupakan sahabat yang mulia, pemberani, dan teguh, penakluk negeri-negeri, dan salah satu yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan nama Al-Faruq dan memberinya kunyah Abu Hafs, dan beliau adalah salah satu dari 2 Umar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Islam mulia dengan salah satunya. Di antara karomahnya adalah beliau pernah mengucapkan saat khutbah Jumat di Madinah kepada Sariyah bin Zanim radhiyallahu anhu. Sariyah adalah panglima pasukan yang dikirim ke Persia. Ya Sariyah, Jabal Jabal. Wahai Sariyah, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Ucapan tersebut terdengar oleh Sariyah, meskipun jarak antara Madinah dan Persia sangat jauh. Ketika pasukan telah sampai di Madinah, maka Umar radhiyallahu anhu menanyakan kepada utusan pasukan tentang apa yang mereka alami. Lalu ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, pada awalnya kami kalah. Lalu kami mendengar suara memanggil, 'Hai Sariyah, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung.' Maka
Kami menyandarkan punggung kami ke gunung sampai Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuh. Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi, hamba sahaya Mughirah bin Syu'bah, dengan tipu muslihat, yaitu dengan menusuk perut beliau dengan pisau ketika sedang sholat subuh pada tahun 23 Hijriah yang bertepatan dengan 644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah radhiyallahu anhu adalah seorang Amirul Mukminin. Beliau digelari Dzun Nurain karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Beliau adalah khalifah ketiga, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga, dan termasuk pembesar yang dibanggakan oleh Islam pada awal kemunculannya. Dilahirkan di Mekah pada 47 tahun sebelum hijrah, yang bertepatan dengan 577 Masehi. Masuk Islam sesaat sesudah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Utsman radhiyallahu anhu adalah orang kaya terpandang di masa jahiliyah. Di antara amal besar yang dilakukannya adalah menyiapkan setengah pasukan perang Tabuk dengan hartanya. Beliau memberikan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya ditambah uang tunai sebesar 1000 dinar. Utsman radhiyallahu anhu memegang jabatan khalifah sesudah Umar radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah. Pada masa Utsman, Armenia, Al-Kaukas, Khorasan, Karman, Sajastan, Afrika, dan Kubrus ditaklukkan. Utsman radhiyallahu anhu adalah seorang yang mengumpulkan Al-Quran secara lengkap, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu masih dalam bentuk mushaf yang tertulis di lembaran kulit atau kertas yang dimiliki oleh banyak orang. Ketika menjabat khalifah, Utsman radhiyallahu anhu meminta mushaf Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk disalin. Kemudian mushaf selain itu dibakar. Utsman radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang melakukan penambahan Masjidil Haram dan Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan khutbah Id sebelum sholat, dan menambah azan awal pada sholat Jumat. Beliau mengangkat polisi-polisi dan memerintahkan agar tanah yang ditinggalkan pemiliknya supaya digarap oleh kaum muslimin dan menjadi milik mereka. Beliau membangun gedung pengadilan setelah sebelumnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma duduk sebagai hakim di masjid. Sebagian orang merasa tidak puas dengan sikap politiknya yang memberi tempat khusus bagi sanak kerabatnya dari Bani Umayyah dalam masalah jabatan dan tugas. Maka datanglah utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir menuntut Utsman radhiyallahu anhu agar mencopot keluarganya. Tapi beliau menolaknya. Lalu mereka mengepung rumahnya dan membujuknya untuk mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Tapi beliau tetap menolaknya. Mereka akhirnya mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu selama 40 hari. Sebagian mereka melompat pagar dan membunuhnya pada pagi hari Idul Adha dalam keadaan membaca Al-Quran di rumahnya pada tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 656 Masehi. Utsman radhiyallahu anhu telah meriwayatkan 146 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap nabi mempunyai teman di surga, dan temanku di sana adalah Utsman." Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Quraisy radhiyallahu anhu, kunyahnya adalah Abul Hasan. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 23 sebelum hijrah yang bertepatan dengan 600 Masehi. Beliau adalah Amirul Mukminin dan Khulafaur Rasyidin keempat, serta merupakan salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantunya. Beliau adalah salah seorang pahlawan pemberani, pengibar panji-panji peperangan, salah seorang ahli khutbah ulung, ulama dalam masalah peradilan, dan
Beliau adalah orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memegang khilafah sesudah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 35 Hijriah. Sebagian sahabat besar menuntut agar pembunuh Utsman radhiyallahu anhu ditangkap dan dibunuh. Karena Ali radhiyallahu anhu ingin menghindari fitnah, maka beliau sangat berhati-hati. Hal ini yang menyebabkan Aisyah muncul perasaan tidak suka. Lalu dengan beberapa orang seperti Tolha dan Zubair radhiyallahu anhuma di garis depan, mereka mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Maka terjadilah perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu unggul dalam perang ini setelah korban dan terbunuh mencapai 10.000 orang dari kedua belah pihak. Ali memberhentikan Muawiyah dari gubernur Syam pada saat Ali memegang khalifah. Tapi Muawiyah radhiyallahu anhu menolak pencopotan dirinya. Maka terjadilah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah selama 110 hari dengan menelan korban dari kedua belah pihak sebanyak 70.000 orang. Perang berhenti dengan kesepakatan untuk berhukum kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amru bin Ash radhiyallahu anhuma. Keduanya secara rahasia bersepakat untuk mencopot Ali dan Muawiyah. Abu Musa radhiyallahu anhu mengumumkan hal itu, akan tetapi Amru mengumumkan sebaliknya, yaitu ia mengangkat Muawiyah. Maka kaum muslimin pada waktu itu terbagi menjadi 3 kelompok. Antara lain, yang pertama, kelompok yang membaiat Muawiyah, mereka adalah penduduk Syam. Yang kedua, kelompok yang setia terhadap baiat untuk Ali, mereka adalah penduduk Kufah. Dan yang ketiga, kelompok yang menjauhi keduanya dan marah terhadap Ali, yang rela dengan tahkim Abu Musa dan Amru. Kemudian terjadilah perang Nahrawan pada tahun 38 Hijriah antara Ali dengan orang-orang yang menolak tahkim. Mereka telah mengkafirkan Ali dan memintanya untuk bertaubat. Lalu mayoritas dari mereka menggalang kekuatan. Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka dan 1.800 orang di antara mereka terbunuh. Sementara di pihak Ali banyak bergabung sahabat-sahabat terpilih. Ali bermukim di Kufah dan dijadikannya sebagai ibu kota negara sampai Abdurrahman bin Muljam membunuh beliau dengan tipu muslihat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah yang bertepatan dengan 661 Masehi. Ali telah meriwayatkan 586 hadis dari Rasulullah SAW. Demikian biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat dan bisa diambil faedahnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.